Bocil ini dengan polosnya memberitahu kakaknya pulang berlarian di atas genteng dan masuk ke kamarnya. Nenek Taki mendengar percakapan itu. Yoko yang pulang ke rumah setelah berbelanja ditelepon Oki. Matsura ingin bertemu dengannya Sabtu ini. Yoko menjawab dia tak bisa karena Sabtu dia ada acara keluarga. Malam itu Nagi sedang mencari gulungan kitab yang diminta Ninja Egg. Tapi dia ketahuan oleh neneknya dan segera kabur. Tak sengaja dia bertemu dengan ayahnya. Ayahnya mengingatkan jangan lupa untuk foto keluarga besok hari di pabrik. Besok paginya, seorang anak kecil menyerahkan ponsel yang terjatuh ke pos polisi. Ternyata Sawabe seorang petugas kepolisian. Tiba-tiba ada pesan masuk di telepon itu. Sawabe membuka chat. Dia melihat video rekamannya saat dia menghabisi korbannya. Tiba-tiba ada telepon masuk dari nomor tak dikenal. Telepon itu dari Haru yang sedang bersama Karen. Dia ingin Sawabe mengembalikan bunga kuningnya. Lapor ke bosnya Yusuke. Jika tidak, video ini akan dirilis di internet. Jika ini rilis, bos Gentekai-nya pasti marah. Sawabe mengancam akan menghabisinya. Haru memintanya bekerja sama. Dia akan masuk ke kantor Gentekai. Jika dia memilih orang untuk ikut, pilihlah orang yang memakai gelang merah. Haru dan Karen melanjutkan makan di sebuah kedai. Karen merasa ada yang berbeda dari Haru. Dia sangat pede bicara dengan penjahat. Dia seperti orang lain. Karen ingin ikut dengannya besok menemui ketua Gentekai. Haru melarangnya karena akan berbahaya. Tapi Karen percaya Haru bisa melindunginya. Instingnya sebagai wartawan mengatakan Haru merahasiakan sesuatu darinya. Haru tetap diam dan memberitahu besok dia akan pergi sendiri. Suasana di rumah tak terlalu baik. Soichi ingin istrinya Yoko harus hadir besok untuk pemotretan. Yoko menjawab dia sibuk. Yoko ternyata cemburu ke manajer penjualannya yang baru. Ajak saja dia, tak ada gunanya dia datang. Soichi menunjukkan foto lama keluarga mereka. Itu sudah 6 tahun yang lalu. Dia sangat ingin istrinya bisa datang besok. Yoko pun melunak dan berkata dia akan datang. Keesokan harinya pabrik Sake Tawara dikunjungi turis. Inilah perwakilan dari majalah luar negeri yang ingin melakukan wawancara. Riku ke kamar kakaknya Nagi, mengajaknya untuk bersiap. Mereka akan ke pabrik. Nagi menyuruhnya duluan pergi dengan nenek. Dia akan menyusul. Nagi pun melihat Riku dan nenek Taki pergi. Nagi langsung memasuki kamar neneknya. Dia baru saja melangkah, tapi sudah menginjak lantai jebakan. Tiba-tiba ada panah yang keluar. Dia melanjutkan mencari gulungan keluarga mereka, tapi Nagi tak menemukannya. Dia berbaring di kamar tidur. Pesan Ninja Egg kembali masuk. Waktunya sudah hampir habis. Nagi melihat plafon atap. Ada papan kayu yang berbeda. Dia membukanya. Nagi berhasil menemukan gulungan ninja keluarganya. Kitab wajah tanpa bencana. Nagi membuka gulungan itu. Sementara di pabrik, Soichi sangat panik. Sesi foto keluarga akan dimulai, tapi tak ada yang bisa dihubungi. Anak buahnya melapor, keluarganya sudah datang, tapi hanya Riku dan ibunya yang datang. Sementara Yoko sibuk dengan misinya. Dia menemui Matsura di sebuah restoran. Matsura membuat kejutan, memainkan saksofon untuk Yoko. Yoko tiba-tiba ingat dia harus ke pabrik. Dia pun panik dan akan segera pergi. Tiba-tiba Matsura menahannya dan berkata akan memainkan lagu spesial untuknya. Yoko terpaksa duduk kembali. Setelah lagu selesai, dia melihat seseorang berbicara isyarat mulut dengan Matsuda dari lantai 2. Yoko pun kaget melihatnya. Haru kembali mendatangi sekte Gentekai. Dia kaget karena melihat Karen di sana. Instruktur memberi perintah agar pengikut baru membuat lingkaran dan bergandengan tangan. Haru segera menyapa Karen. Padahal mereka sudah sepakat Karen tak usah ikut. Gadis ini beralasan dia harus di sini untuk mencari fakta untuk majalahnya. Sawabe pun datang. Dia ingin mengajak 2 pengikut baru. Semua orang mengangkat tangannya, termasuk Haru dan Karen. Sawabe melihat gelang merah di tangan mereka berdua. Haru dan Karen diajak Sawabe menemui pimpinan Gentekai. Haru mengamati sekitarnya. Haru melihat seorang wanita tanpa alis. Sawabe pun meninggalkan mereka. Mereka diminta duduk. Karen mengenalkan orang ini. Tapi Yusuke seperti bisa melihat masa lalu Karen. Dulu dia selamat dari api. Orang tuanya meninggal, hanya dia yang berhasil hidup. Karen jadi takut dan orang ini mencoba menebak siapa Haru. 2 orang datang meminta mereka berdiri. Yusuke memberikan ujian untuk setiap anggota yang baru masuk. Wanita yang bernama Kimura ini memberikan katana ke Haru. Yusuke memintanya menyerang Karen, bebaskan hidupnya. Haru menolaknya, meminta Karen untuk pergi. Yusuke menahannya. Dia lalu memberi perintah untuk membawa Sawabe yang sudah terikat keluar. Meminta Haru membebaskan orang ini. Haru membebaskan pedangnya. Itu ternyata hanya menebas tali yang mengikat Sawabe. Sawabe bergegas lari dari sana. Kimura ingin menghentikannya, tapi Yusuke memperbolehkannya pergi. Istri dan anaknya membutuhkannya. Orang ini pun mengembalikan bunga kuning itu kepada Karen, sesuai permintaan mereka.
Haru tak pernah menurunkan pedangnya, menyuruh Karen pergi dari sana. Karen berhasil sampai keluar, dan di atas mereka sudah saling mengenal. Karena orang di balik topeng Oni adalah Yusuke Sugioka. Yang tak jadi Haru habisi di masa lalu adalah orang ini. Dia mengingatkan Haru soal peristiwa itu. Haru pun kaget. Orang ini adalah keturunan klan Fuma, musuh besar keluarganya. Yusuke mengaku dia adalah pimpinan klan Fuma sekarang. Mengejek Haru yang terperangkap di masa lalunya. Walaupun dia bisa mengayunkan pedangnya, dia akan mudah mengalahkan Haru sekarang. Orang ini berbisik, dia bisa hebat seperti ini karena Haru tak jadi menghabisinya dulu. Ternyata di sebuah tempat bunga-bunga kuning tertanam di lahan yang sangat luas. Petugas memakai APD lengkap sedang memanfaatkan